Saya langsung aja bahwa dari tiga badan ini ada yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan itu di BMKG. Kalau kita bandingkan di 2020 kemarin cuma 2 sekian triliun, sekarang ada tambahan kenaikan 1 triliun. Terus Basarnas ya 0,2 triliun lah ketimbang yang kemarin. Terus ini yang paling ironis, yang paling sangat prihatin, ini BPWS yang kemarin pada waktu 2020 ini kurang lebih sebelum refocusing itu 200 sekian miliar, sekarang anjlok hanya mendapatkan 156. Itu pun mungkin lebih kecil daripada setelah direfocusing pada tahun 2020. Untuk Basarnas dan BPWS nanti kita mungkin perdalam dan kita pertajam kembali di nanti Satuan 3, dan saya juga apresiasi aja lah karena ini merupakan badan yang menurut saya menangani apa ya, nasib bangsa sebetulnya. Arti yang satunya adalah preventif pra bencana, tukang ramal bencana, kan kira-kira begitu. Terus yang Basarnas ini setelah pasca adanya bencana. Jadi beliau-beliau ini lebih kepada tugas kemanusiaan sebetulnya. Jadi nasib kita ada di tangan ibu dan bapak sebetulnya. Apa kita dapat bencana atau tidak. Untuk urusan Satuan 3 nanti kita pertajam di minggu depan mungkin Bu ya. Tapi yang khusus dapil saya ini, jadi Perpres 27 tahun 2008 itu sudah berapa tahun ya, sekitar 12 tahun sampai detik ini kami melihat bahwa kebijakan pemerintah, kebijakan strategis nasional pemerintah melalui Perpres itu yang ada di BPWS ini belum ada progres yang menurut saya outcome-nya kepada masyarakat Madura masih belum. Padahal sudah ada 3 sebetulnya yang disajikan oleh pemerintah pusat. Apakah itu jembatan Suramadu yang mencapai biaya triliunan juga, ada Perpres 27, juga ada Perpres 80 sekarang. Namun pada faktanya sampai detik ini pun kami masih belum melihat keseriusan pemerintah pusat itu untuk implementasinya daripada regulasi ini, masih belum ada. Karena saya sendiri untuk BPWS ini sudah menyurati Presiden secara pribadi melalui Kementerian Perekonomian, dan dijawab oleh Kementerian Perekonomian terkait dengan struktur organisasi yang ada di BPWS. Ini BPWS sampai detik ini masih PLT semua ini. Dan paling ironis lagi, kalau seumpama BPWS ini TNI, kalau dulu-dulunya itu kan dipimpin oleh sekelas dirjen. Namun yang sekarang Pak Heri ini kan kelasnya direktur. Mohon maaf Pak Heri, bukan kita mengecilkan Pak Heri. Namun secara struktur ini saya ini apa namanya, sangat, kalau dikatakan kecewa sih kecewa, kalau dikatakan marah ya marah, tapi saya tidak mau menangis dengan adanya ini Pak. Karena ini nasib Madura. Mungkin Madura ini di apa namanya, di petanya ini sudah agak ngecil ya. Peta Indonesia itu mengecil Madura ini. Atau mungkin bisa saja agak hapus ini. Nah, kita sudah memahami bahwa Pak Heri juga orang Surabaya. Gimana kalau sumpama dari Surabaya 30 menit datang ke Bangkalan, ini sudah sangat luar biasa perbedaannya. Kalau di Surabaya ini sudah luar biasa kelap-kelipnya, sampai di jembatan Suramadu keluar dikit langsung gelap gulita gitu. Jadi perbedaannya, disparitas yang luar biasa antara Surabaya dengan Madura. Padahal Madura ini adalah, khususnya Bangkalan adalah penunjang dari ibu kota provinsi Jawa Timur gitu. Jadi gimana langkah-langkah strategis juga dari teman-teman PLT ya. Karena kalau yang saya baca, yang saya lihat, hanya 1 deputi yang masih definitif di BPWS ini. Jadi ini kembali kepada goodwill pemerintah pusat gitu loh. Uang struktur organisasinya, jabatan yang ada di BPWS ini masih PLT. Kan ini agak gamang nantinya untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis karena dibatasi dengan kewenangan gitu. Kalau PLT mungkin tidak bisa, kewenangannya mesti terbatas gitu loh. Jadi yang saya harapkan teman-teman yang ada di BPWS juga melakukan langkah di dalam, kalau di internal apa ya, di kawasan di Madura, saya apresiasi kepada Pak Heri. Kemarin sudah mengumpulkan 4 bupati, itu luar biasa itu. Dan bupatinya juga saya sudah roadshow ke sana. Beliau-beliau itu sudah oke semua. Tidak akan ada yang namanya
penghadangan, tidak ada mungkin penghambatan investasi. Karena di Madura sudah iklim investasinya lain pada waktu sebelum saya jadi dewan, Pak. Dan saya juga akan menjamin, gitu. Akan menjamin karena memang di Madura ini ada 3 patron. Kalau di Jawa, Kalimantan itu ada 2 patron, Madura ini ada khasnya ada 3 patron memang. Selain ulama dan umaro ada patron belateran yang mungkin beliau-beliau dulu salah satu tokoh mungkin yang menurut versi pemerintah yang menghambat terhadap adanya investasi atau pembangunan. Mulai detik ini saya jamin sebagai anggota DPR RI dari Dapil Madura. Artinya kalau ada patron belateran yang menghadang, saya akan ada di garda terdepan, Pak. Tapi yang saya inginkan adalah goodwill pemerintah pusat gitu. Adanya Perpres 80 ini juga BPWS sebetulnya harus proaktif. Bagaimana implementasi Perpres 80? Ini sudah hampir 1 tahun ya Pak ya, 1 tahun lebih Perpres 80 tahun 2019. Ini apakah ini juga ngapusi, apakah ini PHP dari pemerintah pusat? Ini kita sudah serak, suara saya sudah berteriak ini serak Pak. Kalau dulu kemarin-kemarin ini serak-serak basah, sekarang ini serak-serak banjir suara saya ini. Jadi tolong kepada pemerintah pusat melalui Pak Heri juga mungkin ke ini kan ada Menko Perekonomian, ada Menteri PUPR di dalamnya sebagai pelaksana harian ya kalau tidak salah itu. Itu komunikasinya yang intensif karena saya sebagai anggota DPR sudah proaktif lah. Saya sudah surati presiden dan presiden menjawab masih dalam proses. Terutama definitifnya Bapak sebagai pejabat di BPWS. Terus yang kedua anggaran 150 miliar ini katanya Pak Gubernur tadi. Itu seperti kita kepala dinas di daerah. Mau membangun Madura bagaimana dengan anggaran 150 miliar itu? Gitu loh. Ini kok tega banget gitu loh. Tega banget. Jadi yang 156 ini pun ini kasihan, ada anak tiri bener gitu loh. Ini 3 badan ini yang 2 naik, yang 1 ini masih kurang. Lah ini parameter ya, pemerintah pusat ini jangan main-main lah, jangan ngapusi terus, jangan PHP terus gitu loh. Madura ini potensinya sudah luar biasa Pak. Artinya sumber daya alamnya juga kalau kita gali, kita eksplor, kita eksploitasi itu luar biasa. Sama lah dengan yang namanya Papua, sama dengan yang namanya Maluku gitu loh. Kita punya lapisan emas, migas, uranium kita punya gitu. Dan saatnya Madura ini mohon maaf dapil-dapil Jawa ya, tapi kita sama kayak Papua, sama kayak dengan Aceh gitu. Gitu loh. Dapilnya Jawa tapi yang namanya nasib ya, nasib ini tidak sama dengan Jawa. Kita kebodohan SDM itu paling rendah. Kemiskinan paling rendah itu data BPS, bukan data saya, bukan saya pribadi yang ngomong. Data BPS seperti itu gitu. Jadi tolong pemerintah pusat melalui BPWS dan beberapa mitra yang ada di ini kalau yang 2 mitra ini mungkin saya tidak ada begitu korelasi lah dengan Madura, namun BPWS kalau memang bapak-bapak di BPWS ini betul-betul ingin bangun Madura, silahkan proaktif melakukan komunikasi dengan menteri, melakukan komunikasi dengan kalau kita siap Pak, teman-teman sudah kompak lah. Artinya semuanya tadi representasi Madura saya dan saya ada di garda depan, saya mendukung gitu loh pembangunan Madura. Jadi mungkin seperti itu Ketua, karena saya ini sudah suaranya sudah inilah banjir, bukan serak-serak basah lagi gitu loh. Jadi kalau nyanyi sudah agak kuat saking berteriak terus di forum ini gitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.